Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal mursalin wal anbiya'i wa syuhada'i wa salihin al-amilin al-musannifin al-mukhlisin. Wa nakhusu khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Syekh Hasan As-Sadili wa ila ulama'illah, wa nakhusu khususan ila ruhi Kiai Haji Mas'ari wa ila ruhi Kiai Haji Rasulullah wa ila ruhi Kiai Haji Bisri Mustafa wa ila ruhi Kiai Haji Abdurrahman Wahid wa uladihim wa dhurriyyatihim wa dhurriyyatihim wa atba'ihim wa ahbabihim wa hibbihim wa dalamihim wa jami' asadina wa asadi asadina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa in ala wa in safula wa jami' kadhalidi wa jami' al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Anak-anak, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang cakupan beragama, yaitu mengandung 4 aspek. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat ilmu qisasi wal akhbaril umamil khaliyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu tauhid. Cakupan bahasan ilmu tauhid ada 3. Yang pertama mengenali siapa Allah, yang kedua mengenali Nabi Muhammad, yang ketiga mengetahui tentang yaumul akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah lahu sifatun wa af'alun wa ahkamun wa asma'un. Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat dan kehendak dan ketentuan-ketentuan atau hukum dan nama-nama. Sedangkan Nabi Muhammad siapa? Secara global bisa kita pahami sebagai khatamul anbiya'i wa syafi'ul ummah, sebagai penutup para nabi dan pemberi syafaat bagi umat. Sedangkan yaumul akhirah secara umum kita bahas pemahamannya adalah maqamul jaza, tempat pembalasan. Jadi di dunia orang bebas melakukan apa saja, tetapi akan berakibat pembalasan pada hari akhirat. Inilah 3 cakupan pembahasan ilmu tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat dan perilaku atau kehendak dan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan dan nama-nama. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz atau berwenang melakukan apa saja. Sifat wajib ada 20.
yang biasa kita buat puji-pujian di musola sebelum sholat. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ila akhirih. Silakan anak-anak ngaji di kiai kampung masing-masing, dan ini menjadi PR untuk dihafalkan. 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz. Itulah sifat-sifat Allah. Sedangkan af'alullah atau apa yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya, yang pertama adalah yaghfir. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan yang kedua, yu'adzib. Allah bisa menyiksa kepada hambanya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat dua ini, Allah bisa mengampuni siapa saja, Allah juga bisa menyiksa siapa saja. Dan ini wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di kalangan ahlu sunnah, orang tidak boleh mengumpat, orang tidak boleh sumpata atau mendoakan jelek kepada orang lain, karena ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ahkam atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tercakup di dalam ilmu fikih atau syariat. Syariat agama itu adalah ketentuan Allah yang harus dilaksanakan berupa perintah dan larangan. Ini nanti secara spesifik kita bahas pada ilmu fikih atau ilmu syariah. Sedangkan asma'ullah kita bisa mengenali pada Asma'ul Husna yang 99. Ini juga menjadi PR. Silakan anak-anak dihafalkan Asma'ul Husna. Dan pada pelajaran sebelum sistem darling, kita biasanya bersama-sama membaca Asma'ul Husna sebelum memulai pelajaran keilmuan. Tokoh-tokoh tentang ilmu tauhid yang sangat terkenal yaitu Abu Mansur Ibnu Muhammad Al-Maturidi, lahir di Maturidi dekat Samarkand, Asia Tengah, sekitar tahun 852 Masehi atau 238 Hijriah. Tokoh yang kedua adalah Abu Hasan Ali Ibnu Ismail Al-As'ari, lahir di Basrah, Irak tahun 873 Masehi atau 260 Hijriah. Tapi yang lebih populer, sangat populer di kalangan NU adalah Abu Hasan Ali Ibnu Ismail Al-As'ari, atau yang sering kita sebut sebagai Imam Asy'ari atau kelompoknya menjadi Asy'ariyah. Inilah sekelumit ya, secara umum tentang mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan
syafi'ul ummah, yang memberikan syafaat kepada umatnya. Dan ini salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat besar sekali. Ini juga berkait dengan pembahasan yang ketiga, yaitu Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah adalah maqamul jaza, tempat pembalasan amal perbuatan kehidupan manusia yang baik mendapatkan ganjaran surga, yang tidak baik mendapat siksaan di neraka. Apa perbedaan umat sebelum Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad? Otoritas syafi'ul ummah, diberi otoritas memberikan syafaat. Salah satunya adalah tidak ada pembalasan atas perbuatan manusia di dunia. Sedangkan umat sebelum Nabi Muhammad, balasan itu terkadang diturunkan di dunia. Seperti umatnya Nabi Musa, Fir'aun dan sekutunya ditenggelamkan di laut. Umatnya Nabi Lut, hujan batu. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir bandang. Umatnya Nabi Ibrahim yang durhaka, seluruh kotanya terbakar. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW lahir, umat manusia tidak dibalas atas amal perbuatannya di dunia, tapi ditunggu sampai akhir hayatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu garis besar secara umum tentang bahasan ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan melaksanakan apa yang menjadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.